Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Lamri, Magister Kesehatan selaku penguji utama saya. Yang terhormat Dr. Lili Pertiwi, spesialis patologi klinik selaku penguji kedua dan sekaligus pembimbing utama saya. Dan yang terhormat Bapak Suryanata Kesuma, sarjana terapan Magister Sains selaku penguji ketiga sekaligus pembimbing pendamping saya. Hari ini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya berjudul Perbedaan nilai hematokrit darah vena K2 EDTA dan K3 EDTA yang disimpan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam menggunakan metode mikrohematokrit. Saya sendiri Puji Milawardani dengan NIM P0723401730. Bab 1 Pendahuluan latar belakang. Pemeriksaan laboratorium merupakan salah satu penunjang dalam membantu diagnosis dan penyebab timbulnya suatu penyakit. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari beberapa pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan hematologi, di mana pemeriksaan hematologi ini juga mencakup beberapa parameter pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan hematokrit. Pemeriksaan laboratorium pada umumnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-examination, examination, dan post-examination. Tahap pra-examination ini merupakan tahap persiapan pasien dan penanganan spesimen. Examination ini merupakan tahap pemeriksaan spesimen, dan post-examination ini merupakan tahap pencatatan dan pelaporan hasil. Pada tahap pra-examination ini terdapat tahap penanganan spesimen. Untuk penanganan spesimen pada pemeriksaan hematologi biasanya menggunakan darah vena yang ditambahkan dengan antikoagulan. Antikoagulan di sini digunakan untuk menghambat pembekuan darah. Penanganan dan penyimpanan spesimen yang tepat merupakan hal yang penting pada tahap pra-examination karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga hasil kita dapat terpercaya. Kemudian pemeriksaan paket sel volume atau PCV yang sekarang disebut dengan hematokrit merupakan rasio volume sel darah merah dari seluruh volume darah yang dinyatakan sebagai fraksi, di mana untuk pemeriksaan hematokrit ini terdiri dari beberapa metode. Dalam metode konvensional terdapat 2 metode yang dilakukan, yaitu metode makrohematokrit dan mikrohematokrit. Penentuan nilai hematokrit dengan metode mikro ini membutuhkan darah dengan antikoagulan yang umumnya menggunakan EDTA. EDTA juga bersifat hiperosmolar atau hipertonik, yang artinya harus memperhatikan konsentrasi dari antikoagulan tersebut. Jika konsentrasinya berlebih, nilai hematokrit akan menurun. Ada 3 jenis EDTA, yaitu dinatrium EDTA, dipotasium EDTA, dan ditripotasium EDTA. Di antara ketiga EDTA ini, ketiga EDTA merupakan EDTA yang paling direkomendasikan. Akan tetapi, menurut NCCLS tahun 2000, ketiga EDTA ini dapat menyebabkan penyusutan sel darah merah, sehingga dapat menyebabkan penurunan hematokrit sekitar 2%. Untuk menghindari penyusutan sel darah merah ini dapat dihindari dengan menggunakan K2 EDTA. Terutama K2 EDTA ini dapat digunakan untuk mengkalibrasi alat analisis otomatis. Untuk penyimpanan darah EDTA, jika lebih dari 2 jam pada suhu kamar dan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius dapat menyebabkan pembengkakan eritrosit. Pembengkakan ini dapat menyebabkan nilai hematokrit akan meningkat. Untuk menghindari pembengkakan eritrosit dari waktu ke waktu, menurut ICSA tahun 2003, pemeriksaan hematokrit harus selesai dalam waktu maksimal 3 jam jika menggunakan K3 EDTA dan maksimal 6 jam jika menggunakan K2 EDTA. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Avianti tahun 2017 menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan nilai hematokrit yang ditunda 0 jam dan 6 jam menggunakan metode mikrohematokrit. Sedangkan menurut Yumaroh tahun 2018, hasil penelitian menunjukkan penundaan selama 6 jam pada suhu kamar tidak mempengaruhi kadar hematokrit. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian tersebut, peneliti
mengambil rumusan masalah, yaitu apakah ada perbedaan nilai hematokrit darah vena K2-EDTA dan K3-EDTA yang disimpan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Kemudian tujuan penelitian, secara umum untuk mengetahui perbedaan nilai hematokrit darah vena K2-EDTA dan K3-EDTA yang disimpan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Secara khusus, untuk mengukur persentase kenaikan atau penurunan hematokrit darah vena K2-EDTA antara waktu segera dan yang disimpan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Untuk mengukur persentase kenaikan atau penurunan hematokrit darah vena K3-EDTA antara waktu segera dan yang disimpan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Kemudian yang ketiga, mengetahui perbedaan nilai hematokrit antara penggunaan darah vena K2-EDTA dan K3-EDTA terhadap spesimen segera dan yang disimpan selama 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Untuk mengetahui perbedaan nilai hematokrit antara penggunaan K2-EDTA pada spesimen segera dan yang disimpan selama 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan nilai hematokrit antara penggunaan K3-EDTA pada spesimen segera dan yang disimpan selama 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Manfaat penelitian, secara teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan teknologi laboratorium tentang pengaruh waktu simpan terhadap nilai hematokrit dengan antikoagulan K2-EDTA dan K3-EDTA. Secara praktis, bagi tenaga TLM dapat menjadi bahan informasi dalam penyimpanan spesimen darah menggunakan antikoagulan ETA untuk pemeriksaan hematokrit. Bagi institusi pendidikan dapat menambah informasi dan menjadikan referensi tentang pengaruh waktu simpan darah K2-EDTA dan K3-EDTA terhadap nilai hematokrit. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan tentang antikoagulan K2-EDTA dan K3-EDTA, khususnya untuk pemeriksaan hematokrit, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan hematokrit. Bab 2. Tinjauan pustaka. Nilai hematokrit dapat digunakan sebagai tes screening sederhana untuk anemia, dapat digunakan sebagai referensi kalibrasi untuk metode otomatis hitung sel darah, dan secara kasar untuk membimbing keakuratan pengukuran hemoglobin. Pada saat darah disentrifuge akan terbentuk dua partikel, di mana partikel yang berat akan berada di dasar tabung yang merupakan eritrosit, dan partikel yang lebih ringan akan berada di atasnya yang merupakan plasma. Nilai hematokrit akan diukur berdasarkan tingginya eritrosit di tabung. Nilai normal hematokrit bagi laki-laki dewasa yaitu 40-48 ppm. Bagi wanita dewasa yaitu 37-43 ppm. Pemeriksaan hematokrit terdiri dari dua metode, yaitu makrohematokrit dan mikrohematokrit. Metode makrohematokrit dapat menggunakan darah yang berantikoagulan yang dimasukkan ke dalam tabung Winthrop, disentrifuge selama 30 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Pembacaan hasil berdasarkan 3 hal, yaitu plasma, baviket, dan volume sel darah merah. Metode mikrohematokrit dapat menggunakan darah kapiler atau darah vena yang berantikoagulan EDTA ataupun heparin yang disentrifuge selama 3-5 menit dengan kecepatan 16.000 rpm. Pembacaan hasilnya dapat mengukur tingginya eritrosit pada skala hematokrit dan dinyatakan dalam persen. Antikoagulan adalah senyawa yang dapat menghambat pembekuan darah dengan cara mengikat atau mengendapkan kalsium sehingga dapat menghambat pembentukan trombin dari protrombin. Pemeriksaan hematologi membutuhkan spesimen berupa whole blood atau plasma, sehingga darah perlu ditambahkan dengan antikoagulan agar darah tidak cepat membeku. Ada beberapa jenis antikoagulan. Yang pertama EDTA, heparin, N-asitrat, dan CA oksalat. Di sini akan terfokus kepada EDTA. EDTA jika dicampur dengan darah akan mengubah ion kalsium dari darah menjadi bentuk yang bukan ion lagi. Tiap 1 mg EDTA dapat menghindar pembekuan darah sekitar 1 ml darah. Jika EDTA berlebih dapat menyebabkan nilai hematokrit menurun. Telah kita ketahui juga EDTA ini bersifat hiperosmosis atau hipertonik, sehingga perlu memperhatikan konsentrasi EDTA tersebut. Jika konsentrasi EDTA meningkat, dapat menyebabkan eritrosit mengerut dan hematokrit akan menurun. Jika konsentrasi EDTA menurun, menyebabkan eritrosit akan membengkak dan hematokrit akan meningkat.
Kemudian proses pembekuan darah diperlukan Ca2+ untuk mengaktifasi kerja protrombin menjadi trombin. Kemudian Ca2+ akan diperlukan kembali pada saat aktivasi fibrin lunak menjadi fibrin dengan gumpalan keras. Nah, EDTA di sini berfungsi untuk mengikat ion Ca2+ yang bebas dalam darah. Ada 3 jenis EDTA, yaitu K3-EDTA, K2-EDTA, dan Na2-EDTA, dan terfokus kepada K3-EDTA dan K2-EDTA. Di antara keduanya, K3-EDTA merupakan EDTA yang paling sering digunakan. Akan tetapi, NCCLS dan ICSH merekomendasikan K2-EDTA digunakan untuk pemeriksaan hematokrit. Karena kedua EDTA ini memiliki efisiensi antikoagulasi yang tinggi, stabilitas lebih kuat, ukuran eritrosit sesuai dengan aslinya. Sedangkan ketiga EDTA ini lebih banyak terjadi penyusutan eritrosit dengan meningkatnya konsentrasi EDTA tersebut, sehingga menyebabkan penurunan sekitar 2% pada hematokrit. Untuk waktu penyimpanan spesimen, penyimpanan darah EDTA pada suhu ruang yang terlalu lama dapat menyebabkan terjadinya perubahan terhadap hasil uji karena sifat darah yang cepat rusak. Kemudian, pemeriksaan ini seharusnya selesai maksimal 3 jam jika menggunakan ketiga EDTA dan maksimal 6 jam jika menggunakan kedua EDTA. Kerangka teori, hematokrit dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor patologis dan non-patologis atau teknis. Secara patologis dapat dipengaruhi oleh anemia, obat, Hodgkin, dehidrasi, diare berat, polistemia vera, kehamilan, diabetes, pembedahan, luka bakar, sirosis hati, dan gagal ginjal. Kemudian secara non-patologis atau teknis dapat dipengaruhi pada 3 tahapan, yaitu pra-examination, examination, dan post-examination. Pada tahap pra-examination dapat dipengaruhi oleh antikoagulan, yaitu K2-EDTA dan K3-EDTA. Kerangka konsep, masing-masing darah dari K2-EDTA dan K3-EDTA ini akan mengeluarkan hasil berupa hematokrit segera 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Hipotesis yang diambil yaitu HA, di mana ada perbedaan bermakna antara nilai hematokrit darah vena K2-EDTA dan K3-EDTA yang disimpan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan rancangan penelitian cross-seksional. Populasi sebanyak 80 populasi dari spesimen darah mahasiswa jurusan TLM tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Kaltim, sampel sebanyak 40 sampel dari spesimen darah mahasiswa tingkat 2 jurusan TLM Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan teknik sampling yaitu simple random sampling. Pada variabel bebas yaitu lama penyimpanan spesimen, variabel terikat yaitu nilai hematokrit dengan antikoagulan K2-EDTA dan K3-EDTA. Definisi operasional, variabel pertama yaitu lama penyimpanan spesimen dengan definisi waktu yang diperlukan untuk penyimpanan spesimen, hasil ukur yaitu 2 jam, 4 jam, dan 6 jam, skala ukur ordinal. Kemudian nilai hematokrit dengan antikoagulan K2-EDTA dengan definisi hasil yang berasal dari pemeriksaan hematokrit darah vena yang ditambahkan antikoagulan K2-EDTA dengan metode mikrohematokrit. Hasil ukur pria 40-48 volume%, wanita 37-43 volume% dengan skala ukur rasio. Nilai hematokrit dengan antikoagulan K3-EDTA dengan definisi hasil yang berasal dari pemeriksaan hematokrit darah vena yang ditambahkan antikoagulan K3-EDTA dengan metode mikrohematokrit. Hasil ukur pria 40-48 volume%, wanita 37-43 volume%. Skala ukur rasio. Instrumen penelitian yang pertama inform consent, surat izin penelitian, laptop, dan alat tulis. Lokasi penelitian di Laboratorium Hematologi jurusan TLM Poltekkes Kemenkes Kaltim. Waktu penelitian bulan Juli tahun 2019 sampai Februari tahun 2020. Pengambilan dan pengumpulan data bulan Januari tahun 2020. Prosedur pengambilan data yang pertama pra-examination. Pada tahap pra-examination ini dilakukan persiapan alat dan bahan.
kemudian memberikan inform consent, kemudian dilakukan pengambilan darah vena, dan terakhir penanganan spesimen. Kemudian dilanjutkan tahap examination, yaitu pemeriksaan hematokrit dengan metode mikrohematokrit. Kemudian tahap terakhir yaitu post examination, yaitu dilakukan pencatatan nilai hematokrit dan pelaporan hasil. Pengumpulan data yaitu data primer, bagan kerangka operasional. Yang pertama, darah dicampurkan dengan K2-EDTA dan K3-EDTA. Masing-masing dilakukan penyimpanan segera 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Kemudian dilakukan pemeriksaan hematokrit sesuai dengan jam tersebut. Kemudian pengolahan data, analisis data, dan mengambil kesimpulan. Kemudian pengolahan data diolah secara komputerisasi dan disajikan dalam bentuk tabel dengan memasukkan kode sebagai pengganti identitas pasien. Analisis data yang pertama univariat, yaitu persen kenaikan atau penurunan hematokrit sama dengan hasil pemeriksaan setelah penyimpanan dikurang hasil hematokrit sebelum penyimpanan atau X1 dibagi dengan hasil sebelum dilakukan penyimpanan dikali dengan 100%. Kemudian rata-rata kenaikan atau penurunan hematokrit sama dengan jumlah persen kenaikan atau penurunan hematokrit dibagi dengan banyaknya sampel dikali dengan 100%. Kemudian dilakukan uji bivariat dengan uji statistik di tes berpasangan dan uji rapid ANOVA berpasangan. Tahapan ujinya yang pertama dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas ini diambil dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Kemudian dilakukan uji t-test berpasangan, kemudian dilakukan uji rapid ANOVA berpasangan dengan nilai signifikasi P sama dengan 0,05. Jika P lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika P kurang dari 0,05 maka H0 gagal diterima atau ditolak. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan. Pada tabel 4.2 merupakan hasil analisa bivariat menggunakan uji statistik rapid measure ANOVA, di mana penggunaan antikoagulan K2-EDTA di sini antara waktu segera dan 2 jam diperoleh nilai signifikasi 1,000, yaitu P lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang bermakna. Kemudian antikoagulan K2-EDTA antara waktu segera dan yang disimpan 4 jam diperoleh nilai signifikasi 0,163, yaitu P lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang bermakna. Kemudian K2-EDTA antara waktu segera dan yang disimpan 6 jam diperoleh nilai signifikasi 0,060, yaitu P lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang bermakna. Kemudian penggunaan antikoagulan K3-EDTA antara waktu segera dan yang disimpan 2 jam diperoleh nilai signifikasi 1,000, yaitu P lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang bermakna. Kemudian K3-EDTA antara waktu segera dan yang disimpan 4 jam diperoleh nilai signifikasi 0,272, yaitu P lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang bermakna. Kemudian K3-EDTA antara waktu segera dan yang disimpan 6 jam diperoleh nilai signifikasi 0,382, yaitu P lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang bermakna. Nilai tersebut rata-rata menunjukkan bahwa nilai signifikasi P lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang bermakna baik penggunaan antikoagulan K2-EDTA maupun K3-EDTA antara spesimen segera dan yang disimpan selama 2 jam, 4 jam, dan 6 jam terhadap nilai hematokrit. Kemudian nilai hematokrit ini akan tetap stabil dalam batas waktu tertentu, di mana hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Yumaroh yang menyatakan bahwa hasil penundaan selama 6 jam pada suhu kamar tidak mempengaruhi kadar hematokrit. Artinya, spesimen akan tetap stabil selama kurang dari 6 jam. Akan tetapi, hasil penelitian ini
bertolak belakang dengan hasil yang dilakukan oleh Avianti yang menyimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap nilai hematokrit yang ditunda 0 jam dan 6 jam dengan metode mikrohematokrit. Hasil tersebut juga sesuai dengan grafik 4.1, yaitu grafik persentase perubahan nilai hematokrit darah vena K2-EDTA. Di sini setelah 2 jam nilai hematokrit meningkat sebesar 0,1%. Kemudian setelah 4 jam meningkat sebesar 0,6%. Kemudian setelah 6 jam meningkat sebesar 0,8%. Pada grafik 4.2 merupakan grafik persentase perubahan nilai hematokrit darah vena K3-EDTA. Saat 2 jam, nilai hematokrit meningkat sekitar 0,2%. Setelah 4 jam meningkat sebesar 0,6%, dan setelah 6 jam meningkat sekitar 0,7%. Perubahan tersebut dapat dikatakan stabil walaupun ada beberapa sampel yang menurun. Nilai HCT yang menurun ini diduga karena pemakaian sentrifuge yang secara terus-menerus hingga sentrifuge menjadi panas dan dapat melisiskan sampel, sehingga mendapatkan hasil hematokrit rendah palsu. Kemudian nilai hematokrit pada penyimpanan selama 2 jam, 4 jam, dan 6 jam, baik menggunakan K2-EDTA dan K3-EDTA ini terjadi peningkatan. Akan tetapi peningkatan ini tidak terlalu bermakna karena setelah dilakukan uji statistik diperoleh nilai signifikasi P lebih besar dari 0,05. Selain itu, peningkatan nilai hematokrit ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pada saat penyimpanan terjadi perubahan morfologi eritrosit, yaitu terjadinya pembengkakan eritrosit. Pembengkakan eritrosit ini dapat terjadi karena viskositas tinggi, kekurangan ATP, meningkatnya pH antikoagulan, ataupun gangguan homeostasis kalsium. Menurut ICSH, jika menggunakan K3-EDTA, sebaiknya pemeriksaan harus selesai dalam waktu 3 jam, dan jika menggunakan K2-EDTA harus selesai dalam waktu 6 jam. Pada tabel 4.3, hasil analisa bivariat menggunakan uji statistik T-test berpasangan diperoleh antara K2-EDTA dan K3-EDTA pada waktu segera diperoleh nilai signifikasi 0,000, IP kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan yang bermakna. Kemudian antara K2-EDTA dan K3-EDTA pada waktu 2 jam diperoleh nilai signifikasi 0,000, yaitu P lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan bermakna. Kemudian antara K2-EDTA dan K3-EDTA pada waktu 4 jam diperoleh nilai signifikasi 0,000, P lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan yang bermakna. Dan antara K2-EDTA dan K3-EDTA pada waktu 6 jam diperoleh nilai signifikasi yaitu 0,000, yaitu P lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan yang bermakna. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang bermakna antara K2-EDTA dan K3-EDTA baik pada waktu segera dan yang disimpan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Hasil tersebut juga sesuai dengan grafik pada lampiran 5. Di sini terlihat distribusi nilai hematokrit darah vena K2-EDTA dan K3-EDTA pada waktu segera. Di sini nilai hematokrit K2-EDTA yang lebih besar dari nilai hematokrit K3-EDTA terdapat 27 sampel, artinya ada 67,5% sampel yang nilai hematokrit K2-EDTA-nya lebih tinggi dari K3-EDTA. Kemudian nilai hematokrit K2-EDTA sama dengan nilai hematokrit K3-EDTA, ada 13 sampel, artinya ada 32,5% sampel yang nilai hematokritnya sama antara K2-EDTA dan K3-EDTA. Untuk nilai hematokrit K2-EDTA yang lebih kecil daripada K3-EDTA tidak ditemukan pemeriksaannya.
Kemudian di sini bagian B, distribusi nilai hematokrit darah vena K2-EDTA dan K3-EDTA pada waktu 2 jam. Terlihat nilai hematokrit antara K2-EDTA ini yang lebih besar dari K3-EDTA ada 28 sampel, artinya ada sebanyak 70% nilai yang lebih besar daripada K3-EDTA. Kemudian nilai hematokrit K2-EDTA ini sama dengan nilai hematokrit K3-EDTA sebanyak 10 sampel atau 25%. Nilai hematokrit K2-EDTA yang lebih kecil daripada K3-EDTA pada waktu 6 jam ini ada 2 sampel dengan persentase 5%. Kemudian bagian C, distribusi nilai hematokrit darah vena K2-EDTA dan K3-EDTA pada waktu 4 jam. K2-EDTA lebih besar dari K3-EDTA ini sebanyak 30 sampel, artinya 75% sampel lebih nilai hematokrit K2-EDTA yang lebih besar daripada K3-EDTA. Kemudian ada 6 sampel yang nilai hematokrit K2-EDTA-nya sama dengan nilai hematokrit K3-EDTA dengan persentase 15%. Kemudian ada 4 sampel nilai hematokrit K2-EDTA-nya lebih kecil daripada K3-EDTA dengan persentase 10%. Kemudian bagian D, distribusi nilai hematokrit darah vena K2-EDTA dan K3-EDTA pada waktu 6 jam. Ada sebanyak 30 sampel, sama dengan waktu 4 jam tadi, sebanyak 30 sampel nilai hematokrit K2-EDTA lebih tinggi daripada K3-EDTA. Ada sebanyak 6 sampel atau 15%, nilai hematokrit K2-EDTA-nya sama dengan nilai hematokrit K3-EDTA. Kemudian ada 4 sampel nilai atau 10% nilai hematokrit K2-EDTA ini lebih kecil daripada K3-EDTA. Nilai hematokrit K2-EDTA yang lebih besar daripada K3-EDTA ini dibuktikan dengan teori bahwa K2-EDTA ini memiliki efisiensi antikoagulasi yang tinggi, stabilitas lebih kuat, dan ukuran eritrosit sesuai dengan aslinya. Penggunaan K3-EDTA ini mengalami penyusutan eritrosit dengan menurunnya nilai hematokrit sekitar 2% yang konsentrasinya meningkat. Dengan demikian, K2-EDTA ini telah direkomendasikan oleh ICSH dan NCCLS. Kemudian untuk K2-EDTA, nilai hematokrit K2-EDTA sama dengan nilai hematokrit K3-EDTA ini menurut Narayana. Walaupun K3-EDTA ini bersifatnya mengencerkan darah, akan tetapi pengencerannya tidak berarti, sehingga diperoleh nilai hematokrit yang sama antara K2-EDTA dan K3-EDTA. Kemudian yang ketiga ini, nilai hematokrit K2-EDTA yang lebih kecil dari K3-EDTA ini kemungkinan dikarenakan faktor penundaan pemeriksaan tadi. K3-EDTA juga bersifat mengencerkan darah, sehingga dengan adanya penundaan pemeriksaan menyebabkan pembengkakan eritrosit dan terlihat giant hematokrit. Kemudian bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persentase perubahan nilai hematokrit darah vena K2-EDTA antara waktu segera dan yang disimpan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam terjadi peningkatan nilai hematokrit berturut-turut sebesar 0,1%, 0,6%, dan 0,8%. Kemudian persentase perubahan nilai hematokrit darah vena K3-EDTA antara waktu segera dan yang disimpan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam terjadi peningkatan nilai hematokrit berturut-turut sebesar 0,2%, 0,6%, dan 0,7%. Kemudian dari hasil tersebut disimpulkan lagi bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atau bermakna nilai hematokrit antara penggunaan K2-EDTA dan K3-EDTA pada spesimen segera dan yang disimpan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Tidak ada perbedaan yang signifikan atau yang bermakna nilai hematokrit penggunaan K2-EDTA antara spesimen segera dan yang disimpan selama 2 jam, 4 jam, dan 6 jam.
Kemudian yang terakhir, tidak ada perbedaan yang signifikan atau tidak ada perbedaan yang bermakna nilai hematokrit penggunaan K3-EDTA antara spesimen segera dan yang disimpan selama 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.